Kata Ricky Manurung, Gus, menurut Gus, apa yang NU atau MUI harus lakukan agar para penceramah-penceramah yang radikal yang beringas tidak semakin merajalela? Inilah makanya nanti saya akan menyuarakan untuk standarisasi ulama. Jadi ulama ini seharusnya ini punya standar khusus. Benar-benar ulama, benar-benar ustadz, harus ada standarnya. Harus ada SOP-nya. Ini kalau seperti ini terus, aduh, saya kasihan ini bangsa negara ini. Diracunin oleh oknum-oknum pelacur-pelacur agama. Kami tidak suka itu. Ya, inilah cara saya untuk menjaga marwah agama saya. Ada beberapa oknum juga yang beragama non-muslim juga kadang-kadang memecah, menghina agama kami. Ini juga tidak baik. Kalau ketahuan itu proses itu. Sama halnya. Jadi tegakkan konstitusi. Apapun agamanya kalau melanggar hukum, hukum. Inilah hukum di dunia dalam berbangsa dan bernegara. Jangan dianggap enteng. Jangan sampai hukum diintervensi oleh orang-orang pengasong-pengasong berkedok agama. Jangan sampai. Kita saudara Gus, semua agama adalah saudara kita. Betul. Islam, kami adalah Islam rahmat. Rahmat kepada siapa? Kepada semua makhluk manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmatan lil alamin itu tidak hanya rahmat kepada kaumnya sendiri, kaum Islam sendiri tidak. Tetapi rahmat kepada semua manusia, semua makhluk ciptaan Allah. Itu disebut rahmat. Itulah yang Rasulullah ajarkan kepada kita sebagai umat Islam. Itu yang saya pelajari saat dulu saya mondok, saat saya ngaji dulu. Walaupun saya tidak nutuk, walaupun saya tidak sepandai seorang ulama atau seorang kiai, setidaknya dengan sedikit ilmu saya bisa aplikasikan untuk kebaikan, insya Allah. Ada komentar dari Muhammad Restu Aji Septian. Kalau bicara negara, kenapa ya Habib Rizik gak boleh pulang ke negara sendiri? Padahal beliau bukan seorang penjahat seperti korupsi dan lain-lain. Mohon pendapatnya Gus. Pemerintah selama ini sesuai dengan statement Menteri Luar Negeri pun tidak pernah melarang kepulangan Habib Rizik. Kalau seandainya ada kendala kepulangannya tertunda karena memang sudah overstay di Arab sana. Makanya pemerintahan sana menuntut agar menyelesaikan secara administrasi. Semua sama. Tidak Habib besar kita Habib Rizik, tidak para TKI, tidak para TKW, kalau overstay ya tetap sama. Mendapat hak hukum yang sama. Ya. Jadi sekali lagi, yang saya ketahui adalah Jokowi pernah menghimbau, tidak pernah melarang sedikit pun untuk pulang. Malah kasus-kasusnya di SP3-kan, artinya dihapuskan itu permasalahan. Kalau bukan Presiden Indonesia tidak terjadi. Di luar negeri ngeri bro. Ada pernyataan juga dari Menteri Luar Negeri pun sama. Dari Dubes Timur Tengah dari Arab sana menyampaikan hal yang sama. Apa yang saya sampaikan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dan ini bukan hoax, bukan sara. Jadi jangan karena isu, jangan provokasi kita disuruh dibentur-benturkan membenci pemerintahan. Lihatlah saudaraku, pemerintahan sudah berusaha untuk bekerja dengan baik perubahan-perubahan ini. Sedikit membaik, sekarang sedang diuji sedunia, semua negara dengan adanya pandemi COVID-19. Harusnya kita sebagai rakyat yang baik, kita memberikan apresiasi yang baik untuk negara supaya semangat untuk mengatur semua sektor yang ada di negara kita yang tercinta ini. Cyber NKRI bukan milik rezim. Cyber NKRI bukan di Ber Jokowi. Cyber NKRI bukan buzzer. Dan Cyber NKRI tidak untuk berpolitik. Khusus Cyber NKRI adalah untuk mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencegahannya dari mana? Kita intens di media sosial dan darat.
melakukan edukasi-edukasi di sektor pendidikan, kampus-kampus, pondok pesantren dan lain-lain.